pusing dengan budak tu. Kalau alat tu terkunci terus. Ali! Uncle, kenapa pula? Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Untuk menemani kalian semua, Ruang Film 2 akan membahas satu series berjudul Agent Ali, yang mana kita akan membahas series ini sampai ke musim ketiganya. Jadi, bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu, karena konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita Agent Ali musim pertama. Di awal cerita ini, kita dibawa ke sebuah tempat, tepatnya di pusat penelitian mata. Di sini terlihat juga pintu masuk tempat itu sedang dijaga oleh dua orang. Tiba-tiba saja datanglah seorang perempuan bernama Dos yang melumpuhkan salah satu penjaga. Setelah memasuki tempat tersebut, dia pun bertemu lagi dengan beberapa penjaga yang sedang siaga di pintu lift. Dan terjadilah sedikit pertarungan di tempat itu. Terlihat juga seseorang laki-laki muncul melalui lift bernama Trace. Setelah mengalahkan para penjaga, dia pun menuju ke tempat kontrol keamanan pusat mata. Sesampainya Trace di ruangan itu, banyak terdapat penjaga di dalamnya. Meskipun begitu, tidak membuatnya gentar sedikit pun. Setelah itu, dia pun memberitahu kepada rekan perempuannya. Dos pun menyuruhnya untuk tetap stay di ruangan tersebut, sedangkan dia akan menyelinap masuk dengan cara menyamar. Saat dia akan menuju ruangan itu, dia itu tidak sengaja menabrak seseorang yang bernama Bakar. Dia pun sempat gugup karena dihentikan oleh Bakar. Ia pun mengira penyamarannya akan diketahui. Namun ternyata Bakar hanya memberikan sedikit pertanyaan saja. Sesudah menjawab pertanyaan itu, dia pun akan melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di dalam ruangan, tiba-tiba keluarlah sesuatu dari meja di hadapannya. Yang mana hal itu membuat alarm peringatan berbunyi sebelum dia menyentuh benda tersebut. Trace pun menyuruhnya untuk segera keluar dari tempat ini. Meskipun sempat tertangkap, dia itu berhasil lolos sebelum para penjaga tiba. Di sisi lain, kita diperlihatkan anak laki-laki bernama Ali yang sedang tertidur. Ia pun menyadari bahwa dia itu sudah telat untuk masuk sekolah. Dah. Dan perjalanannya menuju ke sekolah, dia itu bertemu dengan teman sekelasnya yang sedang dibully. Ia pun menolong temannya itu, tapi sayang sekali malah dia yang menjadi incaran pembuli. Alah, tapi aku nak banyak. Aku nak kena. Alamak. Aduh, letih lah nak kejar. Setelah itu semua, kita pun dibawa kepada Dos yang sedang bertemu dengan temannya bernama Wamusang. Dan ternyata ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada seseorang. Sesudah melihat barang tersebut, Wamusang pun menyuruhnya untuk meletakkannya di tempat makan siang dan meminta passwordnya supaya dia bisa mengetahui barang itu diberikan kepada orang yang dia maksud. Terlihat Ali ini dengan kencangnya menuruni tangga dan hampir menabrak kedainya akibat menghindari kucing di sana. Ali pun memesan makan siang yang tanpa diketahuinya pesanan yang dia pinta ada password dari barang yang ingin dia berikan tadi. Mendengar hal itu, Wamusang pun mengira bahwa Ali adalah orang yang dia maksud dan langsung saja memberikan kotak makan siang berisi barang tersebut. Tidak beberapa lama dari Ali menerima kotak makan siang tadi, datanglah seseorang dan memesan makanan siang dengan menyebutkan pesanan yang sama seperti Ali. Wamusang pun menyadari bahwa dia memberikan kepada orang yang salah. Karena hal ini jugalah seketika membuatnya panik. Di sisi lain, Dos dan Trace mendapatkan perintah dari bosnya, yang mana dia untuk segera menyelesaikan misi ini dan tidak boleh gagal lagi. Saat pulang sekolah, Ali ini bertemu dengan Bakar yang ternyata dia itu adalah pamannya. Ia pun membawa Ali ke minimarket. Uncle buat apa kat sini? Jom, Uncle ikut. Kau nampak laki besar tu? Alamak. Karena sudah ketahuan, Trace pun menyerang Bakar yang membuat Ali bisa melarikan diri. Melihat hal itu, Dos pun mengejarnya. Meski sudah lari, dia itu tetap tertangkap dan dibawa ke sebuah gedung kosong.
Di saat Ali sedang kebingungan, terlihat Dos ini sedang menggeledah tasnya dan menemukan alat yang bernama Iris. Ia pun menjelaskan sedikit tentang Iris dan mengira Ali adalah agen muda yang dilatih oleh Mata. Tidak lama kemudian, Bakar pun datang untuk menyelamatkannya. Awalnya, Ali lari sesuai perintah pamannya. Tetapi dia mengingat kata-kata Victor saat dia bersembunyi di toilet yang membuatnya kembali untuk membantu pamannya. Aduh. Sedap. Stres, tahan dia. Aku tough, okey? Sampainya Ali di sana, dia pun mengendap-endap untuk mengambil Iris. Tetapi hal itu diketahui oleh mereka berdua. Bakar pun meminta dia untuk menggunakan Iris demi melawan mereka berdua. Gunakan Iris, Ali! Tak ada apa pun. Alhasil, Ali pun berhasil menggunakannya dan dengan mudahnya dia itu menghindari semua serangan mereka. Tetapi Ali sempat terdesak karena tenaga Iris sudah mulai habis. Budak! Haha, comel lah, Abang. Ali, berhenti! I see. Saat Ali tertangkap, pamannya datang dengan tepat waktu untuk menyelamatkannya. Ketika itu juga, bos mereka pun memerintahkan untuk pergi karena para agen Mata sudah dekat. Itu mereka berdua pun bergegas kabur dari tempat itu. Sebangunnya Ali dari pingsan, dia itu sudah ada di suatu ruangan yang membuatnya bertanya-tanya. Salah satu petinggi Mata berbicara melalui layar, yang mana itu adalah jenderal dari agen Mata. Ia pun sedikit menjelaskan tentang Iris dan akan memusnahkan Ali beserta alat tersebut. Berfungsi. Tinggalkan. Ujian awal telah... Tu, sekarang macam mana? Sudah. Tamatkan semula projek Iris. Mendengar hal itu, Bakar pun memberikan sedikit masukan kepada jenderal. Mereka menerima masukan tersebut dan memutuskan menjadikan Ali sebagai salah satu agen Mata. Dia pun memberitahu bahwa mulai besok pelatihannya akan dimulai. Scene berpindah ke seorang ilmuwan bernama Aaron yang sedang menghadap atasannya, yaitu adalah Dr. Tong. Dia pun meminta untuk diberikan kesempatan mengenai salah satu ciptaannya. Dr. Tong memberikannya waktu 5 menit. Sembari menjelaskan, dia juga mempraktekannya ke salah satu bawahan dari Dr. Tong. Tapi sangat disayangkan, penemuannya ditolak karena alat yang dia ciptakan dinilai sangat merugikan umat manusia. Mendengar hal itu membuat Aaron marah dan tidak menerima perlakuan yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, tibalah latihan pertama Ali sebagai agen muda. Di bawah bimbingan Bakar, dia itu mulai latihannya. Meskipun hal itu sangat sulit baginya, namun Ali tetap mengikuti instruksi. Di saat istirahat, Ali bertanya kepada pamannya, untuk apa dia mengikuti pelatihan ini padahal dia sudah memiliki Iris. Mendengar hal itu, Bakar pun menjelaskan dan berkata agar tidak tergantung pada alat tersebut, melainkan juga harus bergantung kepada kemampuannya sendiri. Apalagi setiap agen baru akan dipilih melalui kemampuan masing-masing. Bakar juga menjelaskan bahwa Mata memiliki 4 keahlian. Yang pertama, Huron Agent yang mengumpulkan informasi dan mengatur strategi. Kedua, Techno Agent yang ahli dalam teknologi, yang mana mereka mampu menciptakan dan juga mengendalikan alat-alat yang sangat rumit. Ketiga, Impression Agent yang tangkas dan licik dan pintar menggunakan penyamaran. Keempat, Combat Agent yang kuat dan hebat dalam pertarungan apapun, yang mana salah satunya adalah Bakar sendiri. Mendengar perkataannya, Ali pun ingin menjadi seperti pamannya. Tetapi Bakar mengatakan masih banyak hal yang harus dia pelajari. Setelah itu, Ali pun bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Saat mengemaskan barangnya, dia pun melihat Iris dan berpikir menggunakannya untuk berangkat ke sekolah. Dengan Iris, dia juga berhasil mengalahkan pembuli dengan mudahnya. Dan hal itu tidak lagi membuat dia terlambat masuk sekolah. Hey Ali, saya cuma terkejutnya Ali sampai awal. Psst, Peter. Tapi sayang sekali terjadi ulangan dadakan yang membuatnya panik karena dia tidak ada sedikit pun belajar. Meskipun begitu, dia memiliki ide untuk menggunakan Iris supaya bisa menjawab semua soal ulangan. Berkat Iris, Ali pun menyelesaikan ujiannya dengan cepat dan membuat teman-temannya terkejut. Apalagi Ali itu selesai dengan nilai yang tertinggi. Ali,
Saya dah siap. Wah, power ah. Maka kau paling tinggi. Scene pun berpindah ke kantin sekolah. Di saat Ali sedang berbicara bersama temannya, dia pun dipanggil oleh Bakar dan memberitahu tujuan Ali dipanggil, yang ternyata ia mendapatkan misi pertamanya sebagai agen muda. Nak punting. Perhatianmu, jadi kamu semua boleh balik. Lalu mereka berdua pun masuk dan mengendap-endap ke perpustakaan sekolah. Sampainya di suatu rak, pamannya memberikan satu buku, yang ternyata buku itu ada kunci untuk membuka pintu rahasia dengan menempelkan telapak tangannya ke buku tersebut. Selama ni memang ada pintu rahsia kat dalam. Sampai di pusat mata, mereka langsung dikenakan baju agen masing-masing. Identiti rahsia. Ali, suit ini perhatikan lokasi dan keadaan kamu. Ali juga diberikan senjata berbentuk yoyo. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa Iris dapat menguras tenaga penggunanya sebagai sumber daya. Setelah mendengar penjelasan itu, Jenderal pun memperlihatkan video tentang Dr. Tong yang dicurigai sedang dikendalikan. Karena terlihat ada sesuatu yang tidak beres terjadi kepadanya. Ali dan Bakar ditugaskan untuk masuk ke Menara Alpha untuk mencari informasi dan melaporkannya ke pusat. Misi kamu adalah untuk dan laporkan ke... Terlihat salah satu agen mata bernama Rizwan yang akan ikut serta dalam misi ini. Sesudah mendengar dan mendapatkan perintah, mereka langsung bergegas menuju ke Menara Alpha untuk menyelesaikan misi ini. Sampai di menara, mereka gagal masuk melalui pintu depan karena banyak penjaga yang tak membiarkan mereka lewat. Lalu mereka pun memutuskan menggunakan Iris untuk masuk ke dalam menara tersebut. Dengan menggunakan Iris, Ali dapat menganalisis semua sistem di dalamnya. Dia pun menonaktifkan sistem keamanannya dengan dibantu oleh salah satu rekan mereka di markas pusat. Sampainya mereka di depan ruangan Dr. Tong, Bakar pun memberitahu markas tentang hal ini. Sembari Bakar terus mencoba berkomunikasi, Ali pun menuju ke pelintas udara dan memiliki ide agar mengintai melalui hal itu. Saya pergi seorang. Okey, kau pergi, Pak. Okey. Tapi sayang sekali, sesampainya Ali di tempat Dr. Tong, dia pun terjatuh yang membuatnya ketahuan. Kamu sesat ke? Apa kamu dah buat dah? Di saat dia dikepung, Bakar pun datang menyelamatkannya. Setelah para penjaga di situ sudah dilumpuhkan, mereka berdua pun mengejar Iron yang sudah kabur dan hampir keluar dari gedung itu. Tapi untungnya, Ali sempat menghentikan mereka dengan cara menjatuhkan lampu ke hadapan mereka bertiga. Tidak disangka, banyak penjaga berdatangan mengepung mereka, dan terjadilah pertarungan di situ. Tengok ni! Ali, apa kau buat? Serangan Ali sempat mengenai Bakar yang membuatnya pingsan. Karena hal itu juga, Ali pun dikejar. Meskipun sempat lolos dari kerja mereka, namun pada akhirnya Ali pun tertangkap. Di saat Ali ditangkap dan akan dikendalikan otaknya, salah satu dari penjaga yang sedang memegangnya menghentikan tindakannya, yang ternyata itu ada agen Rizwan yang sedang melakukan penyamaran, yang mana hal ini pun membuat Iron marah dan memerintahkannya untuk membunuhnya. Tetapi dengan santainya, dia pun menunggu para penjaga itu mendekat. Para penjaga pun dilumpuhkan dengan mudah oleh agen Rizwan, yang mana dia juga melumpuhkan Iron dengan menggunakan permennya. Hal ini pun membuat kagum Ali yang sedang menyaksikan hal itu. Agen Rizwan pun melepaskan helm kendali itu dari Iron. Setelah ini semua, Ali pun diberitahu bahwa dia akan dipanggil ke pusat. Mendengar hal ini semua, Ali pun mengira dia akan mendapatkan misi lagi. Tetapi, markas pusat melihat rekaman penggunaan Iris yang dia gunakan. Sentak saja hal itu membuat Ali panik. Sampai di pusat, dia itu ternyata disuruh ulangan tertulis dengan dipantau kamera pengawas. Dan hal ini ada sebuah hukuman karena dia menggunakan Iris sesuka hatinya. Shinobu pindah kepada Dos dan Trace yang datang ke Menara Alpha yang bertujuan untuk mengambil helm pengendali itu. Nah, sayang sekali kita tidak bisa melanjutkannya karena bagian hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.